miliki. Yang pertama adalah seperti Allah, kita juga dapat berpikir. Mungkin kita semua ingat ya bagaimana kita belajar huruf, bagaimana kita belajar penjumlahan, naik ke perkalian dan lain sebagainya ketika kuliah. Mungkin keilmuannya berbeda, yang dipelajari harus berbeda, seringkali diuji, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, ada kuis dan lain sebagainya. Dan kita bisa berpikir, bahkan seringkali kita juga bisa berpikir, oh bagaimana caranya? Mungkin saya besok harus rapat, tapi hari berikutnya saya harus mengumpulkan tugas dan kita bisa mengatur itu dengan baik. Yang kedua adalah seperti Allah, kita juga bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Yang ketiga, nah ini adalah beberapa komunikasi, pembicaraan, dan diucapkan bahwa dan Tuhan berkata, dan di Kejadian itu lebih kurang 10 kali. Nah, yang berikutnya adalah kita sudah tahu pasti bahwa Allah itu pencipta. Dan kita juga bisa bukan menciptakan sesuatu. Kalau Allah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo, tapi kita manusia adalah seringkali menciptakan. Betapa banyaknya alat-alat yang kita gunakan sekarang, yaitu dibuat oleh manusia yang awalnya tidak ada tapi bisa ada. Bahkan ketika kita mengakses pembelajaran ini pun kita memakai sesuatu tools atau perangkat yang memang dibuat oleh manusia. Bahkan kita lihat bagaimana pesawat bisa didesain untuk terbang, bagaimana handphone bisa didesain pembicaraan jarak jauh di waktu yang bersamaan dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah ketika Tuhan menciptakan kita dengan serupa dan segambar dengan Dia, salah satu juga yang bisa kita lihat adalah bagaimana mengapresiasi keindahan. Dalam masa penciptaan, 6 hari penciptaan, betapa sering Allah berkata bahwa Allah melihat itu baik, semua ciptaannya itu baik. Artinya dia bisa mengapresiasi, Allah bisa melihat keindahan dari di luar diri dia. Dan bukankah manusia, kita juga secara alami, kita bisa tahu mana yang kita sukai, mana yang indah menurut kita, bahkan keindahan antara satu dengan yang lain hampir sama. Misalnya ketika seseorang melihat di bawah laut terumbu karang dengan ikan-ikan yang begitu berwarna-warni, mungkin hampir semua manusia mengatakan, oh itu cantik sekali atau indah sekali. Nah, yang berikutnya adalah seperti Allah, kita juga bisa bergerak dalam roh Dia. Artinya, kalau kita lihat di Job 33:4, dikatakan bahwa roh Allah telah menciptakan saya dan nafas yang maha kuasa memberikan saya kehidupan. Jadi roh Allah itu yang tadi dihembuskan di awal, itulah yang memberikan kehidupan bagi kita. Bukan sekedar jantung kita yang berdetak, bukan sekedar pikiran kita yang berjalan, tapi akan ada saatnya itu nanti berhenti dan roh kita akan meninggalkan tubuh kita dan tubuh kita akan kembali ke debu. Nah, yang berikutnya adalah sama seperti Allah, manusia juga punya sifat alami, yaitu bisa mengevaluasi atau juga menilai. Ya, seringkali kalau kita lihat, ya bisa jadi penilaian kita yang nggak baik atau penilaian yang baik, menghakimi dan segala macam, tetapi kita manusia diberikan penilaian. Seringkali kita dengan mudah menilai orang, oh ini orang baik, ini orang nggak baik, oh ini saya rasanya enak, ini nggak enak, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah yang kita miliki juga. Nah, yang terakhir saudara sekalian adalah sama seperti Allah, kita juga bisa mengasihi gitu. Jadi ini adalah seperti sifat dasarnya manusia ya dibanding dengan hewan lain. Mungkin ada beberapa hewan yang mereka berpasangan seumur hidup, tapi hanya manusia yang kasih sayangnya itu begitu kaya dan dalam. Bayangkan hanya manusia yang dia akan menghormati ayah ibunya sampai dia tua dan juga kakek neneknya. Kalau misalnya kita lihat binatang atau hewan, hampir nggak ada. Begitu mereka sudah masanya pisah dari kelompok, mereka akan tinggalkan
Dan bahkan kalau mungkin pernah saudara nonton di acara dokumenter gimana seekor harimau setelah dia jauh dan ibunya yang melahirkan dia datang ke daerah teritorial dia, itu diterkam oleh harimau itu, dia tidak kenal lagi itu ibunya. Tapi kalau manusia mungkin bahkan bukan hanya hubungan darah, seringkali sepupu segala macam itu tetap ada rasa kasih. Buktinya ketika ada yang menikah, maka saudara-saudara yang mungkin jauh sebetulnya tetap datang. Nah, itulah keunikan manusia yang sebetulnya kita dapat itu dari sifat Allah. Nah, yang berikutnya adalah apa tujuan hidup manusia kalau begitu? Yang pertama kalau kita lihat jelas bahwa Allah mengatakan kuasailah bumi, bukan menguasai dalam arti kata jadi penguasa yang semena-mena, tetapi bagaimana ciptaan yang lain. Manusia diciptakan hari ke-6, hari pertama sampai hari ke-5 Allah udah ciptakan dengan sempurna, dan itu milik Allah bukan milik manusia, dan itulah yang dipercayakan kepada manusia. Jadi lebih tepatnya manusia ini sebagai pengelola, bagaimana dia mengelola, memelihara taman atau ciptaan yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi yang menarik adalah itu kan melenceng jauh. Betapa banyak hewan punah sekarang diakibatkan oleh manusia. Yang langsung manusia, bukan karena alam saja, tapi bagaimana manusia betul-betul berkontribusi terhadap kepunahan hewan atau binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang kalau kita lihat bahwa ketika diciptakan manusia diberikan tugas yang pertama adalah untuk mematuhi atau mentaati perintah-perintah Allah. Yang berikutnya adalah untuk belajar, karena memang manusia sudah diberikan otak yang luar biasa. Dan Allah ingin manusia menikmati belajar, menikmati untuk menemukan hal-hal yang baru. Manusia juga diciptakan untuk bertambah secara jumlah dan untuk menguasai atau mengelola. Jadi kalau posisinya manusia dalam ciptaan adalah Allah, yaitu paling atas, topnya. Dan ada ciptaan yang lain, hari pertama sampai hari ke-5, termasuk di hari ke-6 ada binatang-binatang juga yang diciptakan. Tapi manusia adalah di antara itu, artinya manusialah yang punya koneksi langsung dengan Allah. Dan manusialah yang pertama kali kalau Allah lihat sebelum melihat ke creation. Dan sebetulnya manusia ini menjadi representatif Allah untuk ciptaan yang lain. Nah, yang berikutnya adalah kekhasan manusia. Nah, kalau kita lihat apa kekhasan manusia? Karena secara tubuh kita mungkin dengan binatang lain, secara unsur penyusun, zat penyusun tidak jauh berbeda. Mungkin sama-sama bisa ditemukan di dunia ini seperti zat besi, seperti apa lagi, kalsium, itu mungkin bisa ditemukan. Tapi apa kira-kira kekhasan manusia dibanding dengan yang lain? Yang pertama adalah intelijen. Ya, kita lihat buktinya saja. Sampai sekarang hanya manusia yang betul-betul punya intelijen yang kuat sekali. Kita tidak pernah lihat yang katanya simpanse genetiknya secara DNA mirip dengan manusia, tapi kita tidak pernah melihat mereka persekutuan bersama, atau bagi kesaksian, atau mereka saling telepon, atau mereka sedang ibadah. Tidak pernah. Hanya manusia yang begitu luar biasa sampai sekarang. Kita bisa ngobrol dengan jarak jauh, kuliah bisa online, bisa akses video di YouTube, dan di mana-mana kita bisa cari informasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahasa. Itu membedakan kita dengan manusia karena kita saling memahami. Mungkin ada beberapa hewan yang mereka bisa komunikasi, tapi komunikasinya terbatas sekali. Sedangkan manusia, kalau dihitung ada berapa kata sih sekarang yang tersedia? Dijumlahkan semua kata kasih aja. Di Indonesia mungkin kita menyebut kata kasih. Di bahasa daerah kita beda, di bahasa Inggris beda, di bahasa Chinese mungkin beda, di bahasa Afrika mungkin beda, di bahasa lain mungkin beda. Itu baru satu kata. Dan berapa ribu kata, mungkin tidak ribuan, tapi kita sulit menghitungnya. Yang berikutnya adalah manusialah yang punya kreativitas yang luar biasa. Mungkin ada kita lihat di video 1-2 hewan yang kreatif menurut kita, tapi dibandingkan kreativitas manusia rasanya jauh sekali. Hanya manusia yang bangun gedung,
Mereka sudah pikirkan supaya gempanya seperti apa, sudah pikirkan sinar pencahayaan alami seperti apa, dan lain sebagainya. Hanya manusia yang sudah pikirkan, oh ya, desain motor harus seperti ini supaya tidak terlalu besar gaya geseknya, supaya aerodinamis, dan lain sebagainya. Hanya manusia. Dan juga hanya manusia yang punya kesadaran moral. Ketika kita dengar berita dan lain sebagainya, kita tahu, oh, hati kita terluka kalau itu tidak baik misalnya. Dan hati kita senang, tersentuh, itu hanya manusia. Dan yang berikutnya adalah emosi. Manusialah yang punya emosi. Manusialah yang misalnya kalau orang tua meninggal beberapa tahun lalu, mungkin puluhan tahun lalu terjadi, tapi orang masih bisa bersedih dengan itu. Itu kira-kira saudara sekalian untuk materi kita hari ini. Dan yang terakhir perlu kita ingat adalah manusia ini adalah ciptaan yang istimewa, yang Allah memang berikan waktu, perhatian, kekhususan terhadap manusia. Dan Allah ingin manusia memuliakan Dia. Allah ingin manusia itu untuk menikmati kebersamaan dengan Allah. Demikian topik kita hari ini, saudara sekalian. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tetap melimpah dalam hidup kita.